padha kuwatir mergo beban uripmu Gusti Yesus mesti paring kepadamu urip ning alam dunya kepapara pangudha kudune tetep mantep marang Gusti. Haleluya, Gusti paring bepungan Nanging ojo nganti paling ibadah Haleluya, Gusti wis paring berkah mulane ndedonga ojo wegah kula iku padha sowan marang Bapak Ibu terkasih, saat ini kita berada di rumah Pak Rinto. Kita semua tahu bahwa Pak Rinto adalah penggiat seni di bidang lukis sepatu. Ini adalah karya-karya beliau. Nanti kita akan berbincang bersama beliau bagaimana beliau mengerjakan dan menghasilkan karya-karya ini. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda kreatif bidang kewirausahaan. Baiklah, kita nanti akan mewawancarai beliau. Kita saksikan berikut ini. Saya menekuni bidang usaha sepatu lukis sejak tahun 2011. Saat itu semenjak berhenti dari bekerja di suatu perusahaan, saya terjun untuk menekuni bidang usaha sepatu lukis karena juga untuk menyalurkan talenta atau potensi saya di bidang seni lukis. Selaku penggiat seni budaya, saya mengharapkan agar warga juga dapat termotivasi dan juga bisa berkarya dengan talenta yang dimiliki dan juga dapat berpartisipasi dalam pelayanan di gereja. Juga untuk semangat dalam pelayanan gereja, kiranya warga juga mempunyai panggilan dalam kehidupan bergereja, dapat menyalurkan talenta yang dimiliki untuk ikut peran serta dalam pelayanan di gereja. Harapan saya untuk perkembangan usaha saya di bidang seni rupa, khususnya seni rupa sepatu lukis, agar dapat membuat warga juga tertarik untuk berwirausaha, untuk menyalurkan talentanya melalui usaha-usaha kreativitas, sehingga warga gereja juga dapat berpartisipasi
untuk dalam mengembangkan semangat kewirausahaan di dalam gereja. Dan tidak lupa juga nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui talenta yang kita punya. Kalau kata-kata mutiara saya cuma satu, bahwa kita semua bisa dalam artian kalau kita punya niat dan juga berusaha, pasti Tuhan Yesus memberikan jalan. Moto hidup saya adalah bahwa kita semua pasti bisa dengan mengandalkan Tuhan sebagai panduan dalam kehidupan kita di dalam bergereja dan bermasyarakat. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Rinto. Terima kasih Pak Rinto atas waktunya bagi kami telah menerima kami PHBG. Bu Ida, terima kasih banyak sudah dihampiri. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang berminat dengan hasil karya Pak Rinto, dapat menghubungi Pak Rinto melalui nomor ini. Dan semoga apa yang kita dapatkan siang ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap berkarya di masa pandemi ini. Selamat siang Pak Rinto, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Saat ini kita berada di rumah kediaman Bapak Kismoyo Adi, yang merupakan salah satu warga yang memiliki talenta seni lukis wajah. Beliau juga pernah menjadi salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Keraksaan dengan bidang materi pelajaran seni rupa. Saya menekuni kegiatan melukis ini ya sejak mulai SMP, kemudian dikembangkan ke SMA, kemudian lulus dari SMA saya melanjutkan ke sekolah yang khusus dalam bidang seni rupa, yaitu di ASRI Yogyakarta. Setelah itu selesai, sebetulnya saya tidak pada jurusan seni lukis, tapi saya pada jurusan seni patung. Tapi ASRI Yogyakarta itu ada 6 jurusan. Saya mengambil jurusan seni patung. Tetapi
rupanya setelah selesai dari sekolah seni rupa, saya lebih menggeluti di bidang seni lukis. Sampai sekarang saya juga masih aktif walaupun tidak secara profesional menggeluti bidang ini, dan alasan saya untuk melanjutkan kegiatan ini yaitu hanya sebagai motivator di kegiatan-kegiatan seni budaya yang ada di gereja. Hal ini adalah untuk menguatkan bagaimana hidup bergereja bagi kaum remaja akan berkelanjutan. Dengan berkelanjutannya kegiatan ini di gereja tentu saja akan menambah minat dan semangat bagi kaum remaja khususnya di dalam bidang seni, terutama yang dominan di gereja itu seni suara dan musik. Jadi remaja-remaja di khususnya GKJW Probolinggo itu, kalau saya melihat banyak kegiatan-kegiatan remaja itu pada bidang seni suara dan seni musik, dan itu sangat membantu sekali untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan untuk kelanjutan berkebudayaan di gereja. Dan harapan untuk perkembangan usaha dalam bidang seni lukis memang agak susah, karena memang seni lukis di khususnya di GKJ Probolinggo jarang atau sedikit sekali peminatnya, apalagi kalau di dalam seni-seni patung atau seni-seni yang lain. Jadi khususnya untuk warga gereja yang sekarang ini lebih aktif di seni musik dan seni suara, maka diharapkan akan bisa menambah kemampuan-kemampuannya, terutama kaum remaja, untuk lebih meningkatkan prestasinya di bidang seni yang lain. Sebab saya rasa di bidang seni yang lain, kecuali seni suara dan seni musik, ini memang sangat kurang. Jadi harapan dari saya untuk khususnya remaja-remaja gereja yang masih penuh dengan semangat, tetap meningkatkan profesinya sebagai penyanyi ataupun pemusik dengan tidak melupakan norma-norma atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gereja. Itu yang saya inginkan dari remaja gereja. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Kismoyo Adi. Apa yang disampaikan beliau kiranya menjadi inspirasi dan memotivasi kita semua bahwa ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita, harus dikembangkan untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi pulang dulu ya, ayo pulang dulu, terima kasih. Sebentar, ada yang ketinggalan. Ini buat Bu. Amen. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali Pak Didi, terima kasih. Hore, aku dapat
hasil lukisan yang instan langsung jadi. Bagus kan? Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah mengenal warga DKJ Probolinggo pegiat seni budaya seni lukis sepatu dan seni lukis sketsa wajah, kali ini kita akan mengenal lebih dalam profil Bu Isyana Triwahyuni selaku pegiat seni tari. Beliau telah mengajar seni tari ini dari berbagai jenjang pendidikan. Terakhir, beliau mengajar di Semea Taman Siswa. Halo, Bu Isyana. Shalom. Oh, shalom, Mbak. Shalom. Sejak kecil saya hobi menari, karena memang berangkat dari keluarga yang seniman. Untuk menekuni, saya baru menekuni untuk bidang seni tari ini ketika saya sudah lulus dari Sekolah Tinggi Kesenian Wilwaktikta, Surabaya. Sejak itu saya mulai menekuni bidang seni tari dengan melatih di sekolah-sekolah, baik itu dari sekolah SD sampai sekolah menengah atas. Motivasi saya, mengapa saya sangat suka pada seni tari, karena memang seni budaya itu adalah warisan yang harus dilestarikan. Seni budaya adalah identitas kita. Dengan pengetahuan yang saya dapatkan atau saya miliki sekarang, saya ingin mewariskan kepada generasi penerus agar budaya ini tidak punah. Kaitannya dengan gereja, di dalam saya saat ini fokus untuk melatih anak-anak yang ada di gereja, karena memang GKJW adalah gereja yang sangat menjunjung nilai adat, istiadat, dan budaya, baik itu di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, baik itu bahasa daerah yang dipergunakan, baik itu juga busana daerah, dan juga
gerakan-gerakan tari sebagai rasa syukur dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah tertentu itu digunakan. Sehingga dengan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam diri saya ingin terus mempersembahkan talenta yang sudah Tuhan berikan ini sebagai rasa syukur yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya terus akan melatih anak-anak agar terus melestarikan budaya yang ada. Berangkat dari gereja, harapan saya budaya akan terus berkembang, kiranya berguna untuk bangsa. Saya akan memberikan kata yang mungkin dapat menyemangati kita semua, bahwa menari adalah ungkapan atau bahasa ungkapan jiwa yang tersembunyi. Menari adalah salah satu jalan pintas menuju bahagia. Baik, baru saja kita mendengar ulasan profil dari Bu Isyana Triwahyuni. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi obor semangat bagi kita semuanya. Jika ada dari Bapak Ibu warga atau adik-adik sekalian yang berminat untuk mendalami seni tari, bisa menghubungi Bu Isyana Triwahyuni dengan nomor berikut ini. Terima kasih. Bu Isyana, ya saya bergabung ikut latihan nari. Silakan Pak, silakan. Selamat berlatih Pak. Dalam ketakutanku selalu berharap. Bapak Ibu Saudara, hari ini kami berkesempatan untuk berkunjung ke rumah Bapak Hendrik yang berlokasi di daerah Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Bapak Hendrik merupakan salah satu warga GKJW Probolinggo yang memiliki talenta yang sangat unik. Pak Hendrik menekuni bidang seni lukis, dan seni lukis ini dia memanfaatkan dari bahan-bahan bekas, contohnya seperti plastik maupun botol-botol. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 dalam acara pagelaran wayang yang dilaksanakan di Taman Budaya Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal Bapak Hendrik lebih dekat lagi. Lagi ngapain, Pak? Lagi mencari sampah plastik untuk sebuah karya lukis. Pak, menarik sekali rupanya. Terima kasih.
Kalau ingin tahu lebih dalam, monggo kita ke tempat saya. Monggo. Saya menekuni bidang seni ini mulai tahun 2016. Mengingat itu banyaknya limbah-limbah plastik yang terbuang yang mengganggu lingkungan kita, maka dari itu kami bertekad untuk menggunakan bahan-bahan ini dalam bidang karya seni lukis utamanya. Perusahaan-perusahaan pada saat ini banyak menggunakan perang limbah, bagus-bagusan limbah, dari limbah yang harganya hanya 250 sampai 5.000, baik itu makanan manusia maupun makanan hewan, semuanya memakai bahan-bahan plastik kemasan. Dan ini karya saya yang akan saya tunjukkan kepada umum, barangkali bisa dan mampu untuk menjadi tempat sampah yang bisa kita lihat sebagai bahan yang baik, bahan yang berguna. Dengan menggunakan bahan limbah plastik ini, paling tidak kita bisa menyelamatkan lingkungan kita, utamanya bumi. Dan kami sangat berharap bahwa para kaula muda bisa mengikuti langkah kami untuk melanjutkan mengais limbah-limbah ini dan kita gunakan untuk sebuah karya, baik itu lukis atau yang lain-lainnya. Dan kami berharap juga bahwa dengan limbah ini kami pun mampu membantu pemerintah dalam kebersihan lingkungan. Dalam bidang teologi, dalam bidang agama, kita pun mampu melayani masyarakat secara luas untuk membersihkan bumi dari limbah-limbah plastik ini. Itu pun juga merupakan sebuah pelayanan bagi kami. Dengan bahan yang sangat murah dan dapat kita dapatkan di tempat-tempat sampah tanpa biaya. Ini pun juga mampu untuk membantu gereja dalam membesarkan dalam acara unduh-unduh atau bagaimana kita karya-karya kita bisa kita persembahkan di sana lewat acara unduh-unduh itu dan bisa untuk membesarkan gereja kita. Jadi dari bahan yang seperti ini, bahan yang terbuang, yang mudah kita dapat, kita gunakan sesuai dengan talenta kita masing-masing, dan hasil dari karya kita itu bisa kita sumbangkan kepada kepentingan-kepentingan gereja dalam hal persembahan. Saya sangat berterima kasih sekali kepada tim dari multimedia ini, karena dengan
dengan multimedia ini, tanpa ini kami tidak bisa berkoar untuk keluar daerah kita. Dan kami juga berharap bahwa dengan karya-karya ini kami ingin membina para pemuda-pemuda yang punya talenta yang sama dengan saya untuk mengembangkan usaha ini, dan agar bisa kita kerjakan bersama-sama. Lebih banyak yang mengerjakan limbah ini, maka akan lebih banyak juga yang mengais limbah-limbah ini dari bumi kita, dan bumi pastinya akan bersih dari limbah ini. Motivasi saya kepada kawula muda bahwa dengan limbah ini kita bisa membuat sebuah karya yang sangat berharga, dan dengan limbah ini kita bisa menentukan bahwa sebuah karya bisa bagus, bisa baik apabila kita gunakan dua unsur. Jadi limbah ini adalah unsur negatifnya atau unsur yang harus kita hancurkan, dan budaya yang harus kita pertahankan adalah wayang. Jadi wayang limbah ini terjadi dari dua unsur, yaitu antara kita mempertahankan budaya yaitu wayang, dan kita menghancurkan limbah-limbah plastik dari bumi ini, itu adalah unsur negatifnya. Dan kami juga punya moto bahwa urip iku obah. Kalau kita tidak bergerak ya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin untuk kawula muda bisa mencerna masalah ini, kata-kata ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk mengenal Bapak lebih dekat. Kalau gitu kami mohon pamit. Terima kasih kembali atas kunjungannya tim PHBG dari GKJ Probolinggo. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa menambah semangat bagi kami untuk berkarya lebih dalam lagi. Terima kasih.